Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali lagi bersama Pak Gurupedia, channel Anda yang selalu berbagi hal-hal yang terbaru, kemudian akurat dari sumber terpercaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, Pak Gurupedia ingin berbagi tentang cara melakukan diskusi tindak lanjut agar berjalan sesuai harapan, nyaman, dan tepat sasaran. Mengapa ini sangat penting? Karena guru ada yang bingung atau bahkan salah melakukan kegiatan tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan setelah guru diobservasi? Nah, ternyata beberapa guru setelah diinfokan ada yang salah melakukan kegiatan tindak lanjut. Tanpa melalui diskusi, guru langsung melaksanakan tindak lanjut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang tepat sasaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin memaparkan tentang materi cara melakukan diskusi tindak lanjut sehingga berjalan nyaman dan tepat sasaran. Tentu saja ini inspirasi dan materi dari PMM. Bapak Ibu bisa mendapatkannya tentang pelaksanaan kinerja guru di PMM. Silakan pada laman guru.kemdikbud.go.id laman beranda PMM. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan, dianalogikan dalam bentuk cerita, dialog, yaitu bersama Pak Agus. Nah, bagaimana caranya melakukan diskusi tindak lanjut? Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ingat tujuan upaya tindak lanjut. Nah, bicarakan hal apa yang menjadi fokus dalam upaya tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian observasi kinerja. Nah, di sini seorang guru perlu berkoordinasi diskusi dengan kepala sekolah. Misalnya, seorang guru tidak memiliki target yang efektif padahal dia sudah melakukan. Maka guru tersebut dapat meningkatkan perilaku yang kurang efektif. Nah, kemudian setelah berdiskusi menentukan efektivitas atau tidak, kemudian menemukan tantangan selama praktik pembelajaran. Nah, formulirnya juga sudah tersedia Bapak Ibu. Ingat kembali hal apa yang menjadi tantangan selama observasi kinerja sehingga perlu diperbaiki. Kita dapat bertanya misalnya apa yang menjadi kendala selama observasi kemarin. Kemudian kita akan menceritakan kepada kepala sekolah melalui diskusi tindak lanjut. Nah, misalnya pada saat tindak lanjut itu anak-anak tidak suka kelompok yang dibuat oleh guru misalnya, itu sebuah kendala. Sampaikan saja kepada kepala sekolah. Nah, ternyata kepala sekolah juga memahami tentang hal yang dirasakan oleh guru. Mengapa mereka paham? Karena kepala sekolah juga mengamati kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian langkah yang ketiga, tentukan tujuan tindak lanjut yang tepat sasaran. Jadi, Bapak Ibu silahkan pastikan tujuan tindak lanjut itu berfokus pada perilaku yang ingin ditingkatkan saja. Nah, misalnya untuk tujuan tindak lanjut ingin belajar membuat strategi pengelompokan yang efektif. Karena tadi kan masalahnya tidak bisa mengelompokkan secara efektif. Nah, kepala sekolah merekomendasikan. Nah, jika demikian silahkan pilih satu tujuan di PMM untuk pelatihan mandiri. Nah, kepala sekolah menuliskan ini juga sebagai rekomendasi setelah observasi. Nah, di sini kemudian ada rekomendasi bagi Pak Guru untuk bisa memperbaiki kegiatan pembelajarannya sesuai dengan harapan, yaitu mempelajari tentang pengelompokan yang efektif. Nah, kemudian pastikan upaya tindak lanjut tersebut relevan dan realistis. Artinya jangan muluk-muluk. Jadi upaya tindak lanjut itu yang sesuai saja, pilih semampunya dan yang ingin diperbaiki. Temukan cara-cara apa yang dilakukan sebagai upaya tindak lanjut. Nah, ini.
Kemudian kepala sekolah juga memberikan saran, misalnya untuk pengelompokan efektif, kepala sekolah bertanya, misalnya tentang bagaimana membentuk kelompok efektif, misalnya guru punya pandangan, harus melalui simulasi, dan sebagainya. Nah, ini perlu dilibatkan juga komunitas belajar di sekolahnya untuk mendiskusikan. Nah, ini suatu ide yang bagus. Nah, kemudian yang kelima, temukan dukungan upaya tindak lanjut. Nah, bicarakan dengan kepala sekolah tentang dukungan apa yang dibutuhkan untuk tindak lanjut. Misalnya, perlu izin untuk berdiskusi dengan guru-guru lain di ruang kerja, perlu izin untuk meningkatkan kemampuan bersama kelompok, komunitas belajar, dan sebagainya. Tentu saja kepala sekolah itu akan merekomendasi Bapak Ibu untuk belajar. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimaksud bagaimana diskusi tindak lanjut itu harus efektif, sesuai sasaran, dan nyaman bersama kepala sekolah. Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dipahami. Nah, langkah-langkah ini Bapak Ibu silakan terapkan setelah observasi agar tidak bingung lagi. Informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu bisa capture atau screenshot info ini dari laman PMM. Demikian Bapak Ibu Guru, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar pada channel ini untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan mutu. Demikian dari Pak Guru Pedia, mohon maaf atas segala kekurangan, salam hebat, salam luar biasa, selamat belajar, dan selamat meningkatkan kompetensi. Demikian Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.